Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Manusia Melebihi Aturan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 5 dan 6. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantah Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Israel merupakan kumpulan umat pilihan Allah. Mereka dikhususkan oleh Allah melebihi bangsa lain. Sebagai umat pilihan, orang-orang Israel memiliki hubungan khusus dan istimewa dengan Allah. Dan Allah sudah menentukan satu hari khusus bagi umat Israel untuk diberikan sepenuhnya kepada Allah, yakni hari Sabat. Hari Sabat sudah ditentukan oleh Allah sebagai hari khusus di mana semua orang Israel berhenti dari segala jenis pekerjaan. Selama 6 hari, umat Israel telah diberi kesempatan untuk bekerja. Maka ada satu hari khusus, yakni hari ke-7 sebagai hari Sabat, yang diberikan kepada Allah sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih umat kepada atas kebaikan Allah. Pada hari ke-7 ini, semua orang Israel datang berbakti, berdoa, dan mempersembahkan korban kepada Allah. Oleh karena itu, semua orang Israel diharapkan menghormati hari Sabat seperti menghormati Allah. Dengan kata lain, orang yang tidak menghormati hari Sabat berarti tidak menghormati Allah. Namun, ada sesuatu yang berbeda antara apa yang Yesus lakukan terhadap hari Sabat dengan apa yang dilakukan oleh para pemuka Israel, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat dengan sadar atau tidak terkadang melanggar peraturan hari Sabat. Saudara-saudari terkasih, orang Farisi dan ahli Taurat yang mengerti kitab Taurat ternyata tidak menjalankan aturan hari Sabat dengan adil dan jujur. Mereka sangat menentang sikap dan tindakan Yesus yang terkadang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka melihat bahwa menyembuhkan orang termasuk pekerjaan sehingga tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Mereka lupa bahwa menyembuhkan orang adalah tindakan yang menjadi tanda kehadiran Allah. Maka, jika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, itu berarti Yesus sedang menghadirkan Allah ke dunia, khususnya kepada orang-orang sakit. Dengan demikian, tindakan menghadirkan Allah lewat penyembuhan tentu tidak bertentangan dengan aturan hari Sabat. Yang sesungguhnya dilarang adalah pekerjaan yang tidak berkaitan dengan Allah. Di lain pihak, Yesus melihat orang Farisi dan ahli Taurat pasti akan melakukan sesuatu jika anak atau lembunya jatuh ke dalam sumur meskipun hari Sabat. Saudara-saudari terkasih,
Yesus mencoba membuka pikiran orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa dirinya benar dan berbakti kepada Allah. Tetapi mereka lupa bahwa mereka dengan sengaja atau tidak terkadang melanggar aturan hari Sabat. Oleh karena itu, Yesus memberikan sebuah perbandingan bahwa jika Yesus tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat, maka orang Farisi dan ahli Taurat pun seharusnya tidak boleh menarik keluar anak atau lembunya yang terperosok ke dalam sumur pada hari Sabat. Sebab tindakan menyembuhkan orang maupun menyelamatkan atau menarik keluar anak atau lembu yang jatuh ke dalam sumur merupakan sebuah pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Dalam kenyataannya, orang Farisi dan ahli Taurat tetap melakukan sesuatu yang semestinya tidak boleh dilakukan. Hal ini sebenarnya bisa diterima oleh akal sehat manusia, sebab tidak mungkin orang membiarkan seekor lembu, apalagi seorang anak, jatuh ke dalam sumur hanya karena hari itu adalah hari Sabat. Tindakan membiarkan anak atau lembu yang jatuh ke dalam sumur tentu membahayakan keselamatan anak atau lembu tersebut. Demikian pula dengan tindakan Yesus yang kadang-kadang menyembuhkan orang-orang pada hari Sabat. Yesus tidak mungkin membiarkan orang-orang menderita suatu sakit atau penyakit hanya karena hari itu adalah hari Sabat. Saudara-saudari terkasih, tindakan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat menunjukkan bahwa hidup manusia lebih penting dan lebih tinggi dari aturan hari Sabat. Atau mungkin orang Israel lupa bahwa hari Sabat pertama-tama dibuat demi kebaikan dan keselamatan manusia. Dengan demikian, hari Sabat harus dilihat sebagai tindakan kasih Allah yang ingin menyelamatkan manusia. Allah tidak ingin manusia hanya mementingkan pekerjaan dunia tanpa mengingat Tuhan Sang Pencipta. Tidak ada larangan bagi manusia untuk berbuat baik, entah kepada manusia maupun makhluk hidup lainnya. Namun, hal ini tidak serta-merta mengajarkan kita untuk menentang atau melawan aturan. Sebab Yesus tidak pernah mengajarkan kita umatnya untuk melawan atau melanggar aturan. Yesus mengajarkan kita melihat aturan sejauh itu berguna dan menolong manusia menuju kebaikan. Aturan yang berlawanan dengan kebaikan dan keselamatan manusia bisa kita abaikan dengan ketentuan bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk kepentingan diri kita. Apakah aku sudah menjalankan aturan demi kebaikan manusia atau mementingkan aturan tanpa peduli dengan kebaikan manusia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lebih mencintai dan peduli dan kehidupan dan kebaikan manusia ketimbang hanya jatuh patuh menjalankan aturan. Beri kami keberanian dan kekuatan agar kami mementingkan kebaikan dan keselamatan manusia lebih dari sekedar hanya menjalankan aturan. Doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.